Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Adelia, hadir. Agis, Hadir. Dela, sakit. Dery, Hadir. Dea. Untuk hari ini kita akan memulai pembelajaran yaitu tentang sumber daya alam. Pernahkah kalian mendengar kata sumber daya alam? Apa itu sumber daya alam? Ada yang bisa menjawab? Ya? Sumber daya alam adalah sesuatu yang ada di alam. Segala sesuatu yang ada di alam. Contohnya apa ya? Sebu. Ya, apa? Kayu bisa dibuat menjadi pintu atau bangku. Kayu bisa dibuat untuk menjadi pintu, bisa. Nah, ini ada hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengikuti proses pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning, dengan cara menggali dari berbagai media tentang klasifikasi sumber daya alam, maka peserta didik diharapkan dapat menganalisis klasifikasi sumber daya alam dengan benar. Silahkan adik-adik mengamati video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan. Yang bisa didiskusikan atau mungkin ada yang bertanya dari tampilan video tadi. Ya, apa? Dari video yang saya lihat, mengapa Indonesia kaya akan sumber daya alam? Nah, dari video tadi katanya, kenapa Indonesia ini kaya dengan sumber daya alam? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Oh, kalau dari video tadi, Indonesia kaya akan sumber daya alam karena letak geografis ya, dari darat dan laut. iya, ya, karena Indonesia itu kaya dengan sumber daya alam karena dilihat dari letak geografisnya, ya, secara atau astronomi, ya kita juga kaya dengan daratan dan lautan di mana di sana banyak sekali, ya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Lanjut, dari video tadi ada sedikit yang akan Ibu sampaikan ya. Persebaran sumber daya alam itu dibagi dua. Ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui berupa sumber daya alam berupa barang tambang. Tahu barang tambang? Ya. Kemudian contohnya barang tambang itu minyak bumi. Ya. Nah, itu tidak bisa diperbaharui karena kalau sudah habis, ya habis. Kita tidak bisa memproduksinya karena alam yang hanya bisa memproduksi tapi dalam jangka waktu yang sangat lama, mencapai ribuan tahun. Nah, yang kedua yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya yaitu hasil bumi. Dari pembelajaran kita hari ini, maka Ibu akan membuat kelompok tentang persebaran sumber daya alam. Contohnya tambang, pertambangan. Silakan bergabung dengan kelompok A. Silakan kerjakan.
depan. Ke depan ya presentasinya. Menurut kelompok kami, dalam pengolahan informasi dan membuat peta tentang persebaran sumber daya pertambangan merupakan barang tambang yang sangat penting untuk kepentingan dan keamanan negara, yang terdiri dari satu, minyak bumi dengan manfaatnya untuk kehidupan masyarakat dan persebarannya ada di Papua, LPG persebarannya ada di Aceh Barat dan Kalimantan Timur, persebarannya di persebarannya ada di Kalimantan Barat. Ada yang ingin bertanya? Nah, kelompok 4 sudah membuat presentasi hasil laporannya. Mungkin dari kelompok lain ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan? Bisa gak kalau gas kelangsungan hidup? Gas bisa nggak untuk kelangsungan hidup? Mungkin dari rekan Bisa digunakan di kehidupan sehari-hari, contohnya untuk memasak nasi. ya, ternyata gas alam bisa digunakan untuk kelangsungan hidup. Ya, sudah puas dengan kelompok 4 presentasinya? Sudah. Kalau sudah puas, kasih plus untuk kelompok 4. Nah, mohon KM untuk mengumpulkan LKPD-nya. KM, silakan berdiri, ambil tiap kelompok untuk mengumpulkan LKPD-nya. Kembali. Nah, kita masuk ke kegiatan terakhir. Kegiatan terakhir kita setelah mempelajari, setelah melihat, setelah melakukan diskusi, ya, ada nggak kesimpulan dari yang kalian pelajari hari ini? Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Saya bukan tambang atau sumber daya alam yang terkandung di bumi dan dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Persebaran sumber daya alam, terutama bahan tambang, tergantung pada wilayah di mana barang tambang itu ditemukan. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 67, barang tambang dibedakan menjadi 3. Ada golongan A, di mana golongan A ini adalah barang tambang strategis. Ya. Kemudian yang kedua, golongan B, ini adalah golongan barang tambang yang vital. Dan yang terakhir, golongan C adalah barang tambang yang non strategis dan non vital. Paham untuk kegiatan hari ini? Nah, kalau sudah paham, kita akan melakukan evaluasi. Kerjakan dalam waktu 5 menit ya, selesai. Silakan kerjakan. Silakan kerjakan. Hasil ulangannya Ibu ambil ya. Semoga hasilnya memuaskan dan dapat nilai yang bagus ya. Oke, ya, ulangannya sudah, ulangan hariannya. Besok ketemu Ibu lagi dengan materi yang baru, yaitu sumber daya alam yang berada di hutan ya. Nah, karena materi hari ini kita telah selesai, kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa selesai pembelajaran. Kita telah selesai belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pembelajaran hari ini tentang sumber daya alam tambang dan persebarannya telah selesai. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.